Banyak pemimpin negara yang sukses sementara mereka poligami. Jadi maksudnya kalau Bang Haji jadi presiden nambah istri gitu? No. Pak Prabowo? Hebat. Bu Megawati? Hebat. Rhoma Irama? As the king, he is the best. Dunia sudah membubarkan Ahmadiyah. Cuman di Indonesia Ahmadiyah yang belum bubar. Kalau presiden-presiden mau mengunjungi daerah, dia mengadakan orasi, speech, dan sebagainya. Presiden Rhoma Irama beda. Hai manusia. Nama Rhoma Irama lebih ramai saat ini karena wacana sebagai capres tahun 2014 nanti. Saya akan berusaha untuk mengungkapkan apa alasan atau dari desakan ulama dan umat ini saya harus maju mencalonkan dia sebagai presiden. Inilah Rhoma Irama. Bang Haji menggunakan kacamata hitam, penampilan baru, atau bagaimana ini? Bukan sakit mata ini. Jadi tempo hari ada operasi glukoma, kemudian belum selesai, belum tuntas. Jadi masih nggak boleh lihat sinar-sinar begini. Tapi dari sisi tubuh fit ya Bang Haji ya? Sebagaimana Anda lihat, saya. Dan fit untuk menjadi bakal calon presiden? Kita mau bicara itu emang. Harus bicara itu Bang Haji, karena mengundang Bang Haji memang gitu. Karena wacana yang ramai, dukungan wacana kepada Bang Haji. Wacana capres ramai ya. Oke, kita bicarain. Nah, Bang Haji kan menyatakan siap maju, ada panggilan dari dalam diri. Ya. Tahun 2004 pernah diminta menolak, 2009 diminta menolak. Saya ingin mengajak dulu pemirsa untuk mengingatkan kondisi 2004 dan 2009, gimana penolakan itu terjadi dan gimana ceritanya? Jadi gini, 2004 itu kan awal negeri ini melaksanakan pemilihan presiden secara langsung. One man, one vote. Nah, jadi opportunity di sini akan didapat oleh orang-orang yang memiliki elektabilitas yang tinggi gitu. Oleh karena itu ada sekelompok politisi dan ulama juga mau mendorong saya untuk tampil dengan harapan dia punya electability dan acceptability. Yang maksud acceptability di sini Rhoma ini secara struktural bukan anggota ormas apapun, ormas Islam apapun gitu. Sehingga dia bisa diterima di semua kalangan umat Islam. Nah, itu pikiran yang ingin mendukung 2004. Tapi kenapa akhirnya nolak 2004? Demi Allah saya sangat tidak tertarik dengan jabatan ini. Tidak terobsesi ya. Karena 2009 menolak juga dengan alasan yang sama, tidak terobsesi? Tidak terobsesi karena apa? Jabatan presiden itu sebuah jabatan yang sangat berat gitu ya. Luar biasa besar tanggung jawabnya. Ya, jadi nggak kemengenan lah gitu ya. Sama sekali tidak tergiur lah untuk ke sana gitu. 2009 katanya ada yang mau nyiapin uang puluhan apa ratusan miliar Bang Haji buat siapkan partai politik baru atau buat maju. Benar ya Bang Haji? Itu 2004. 2009 nggak ada? 2009 itu ada satu tim ses dari seorang capres melamar saya untuk menjadi pendampingnya, menjadi wapres. Nah, juga mungkin pengennya jadi presiden kali Bang Haji ya, makanya cawapres nggak mau ya. Karena yang 2004 kan pres, saya juga tidak mau. 2009 nggak mau juga? Tidak mau. Nggak terobsesi? Tidak terobsesi, bahkan tidak terambisi. Sekarang ada sebuah keterpanggilan dalam konteks kewajiban. Gitu. Nah, kenapa demikian? Itu dari desakan ulama ya dan habaib umat. Tentunya kenapa mereka merasa ada keresahan di kalangan umat Islam ya. Karena saat itu memang konteksnya kepada satu fenomena politik yang ekstrim, fenomena politik yang eksklusif, fenomena politik yang spesifik yang terjadi di Jakarta. Nah, sehingga ini menimbulkan sebuah keresahan
di kalangan umat Islam. Nah sementara Rhoma Irama pada saat itu ada dalam pusat kisaran situasi politik saat itu gitu. Dia ada pada mainstream situasi politik saat itu, sehingga mereka mengatakan Rhoma ini sebagai ikon Islam. Jadi dia harus kita dorong untuk mewakili umat Islam pada Pilpres 2014. Kira-kira Tapi itulah. Bang Haji Rhoma kan nggak ingin ada syariah Islam di Indonesia, tetap Pancasila dikedepankan sebagai dasar negara. Pasti. Sebagian orang menganggap Anda tidak Pancasilais dengan melihat Pilkada DKI yang Anda mengumbar isu sara terhadap salah satu kandidat yang kemudian kalah dalam Pilgub. Ya, ini juga perlu diklarifikasi. Yang saya sampaikan di masjid yang bersifat otonom, kemudian kepada komunitas yang bersifat homogen, ya, itu menyampaikan firman Allah di rumah Allah. Nah ini sama saja seorang pendeta menyampaikan atau pastor menyampaikan ayat-ayat Injil di gereja, ya, untuk komunitas yang otonom, yang homogen. Ya. Ini sebuah kebebasan beragama. Tetapi ketika ini diekspos keluar, maka ini menjadi provokatif. Karena semua agama memiliki nilai-nilai subjektivitas untuk disampaikan kepada umatnya. Ini yang saya sampaikan kemarin kepada umat saya, umat Islam. Bahwa umat Islam dilarang memilih umat lain yang tidak seiman sebagai pemimpin. Jadi Anda menyatakan diri Anda Pancasilais sejati? Oh pasti, karena Pancasila itu adalah butir-butir Islam. Kalau Anda katakan ikon Islam, simbol Islam, ada yang mengatakan bahwa tapi kan Anda nggak sehebat almarhum Dai Sejuta Umat. Oke, saya katakan tadi kenapa saya menjadi ikon, bahwa sebagai pemimpin bangsa ini Rhoma tidak layak. Kalau mau menjadi representatif umat Islam, kita punya Prof. Din Lamsudin, punya Prof. Yusri Ihsa Mahendra, punya Prof. Siapa lagi, Ketua MK dan sebagainya, banyak sekali ya yang pantas menjadi presiden. Tetapi dalam case ini, Rhoma itu berada pada posisi mainstream gitu loh. Berada pada posisi di pusat pusaran situasi dan politik saat itu. Sehingga dia menjadi simbol perlawanan terhadap sesuatu yang meresahkan umat tadi. Kalau Anda katakan Anda sudah yakin bulat, saya iseng bertanya lewat akun Twitter saya soal apa harapan para follower saya di Twitter kalau Bang Haji Rhoma akhirnya maju jadi capres. Banyak loh Bang yang bilang saya berharap nggak jadi mengajukan dirinya atau berharap mundur saja jangan jadi maju capres. Buat Bang Rhoma itu apa ya? Hinaan, kritikan, motivasi, hujatan? Pro, kontra, like and dislike itu sunatullah, hukum alam. Tidak ada seorang presiden pun di dunia ini yang didukung oleh 100% rakyatnya gitu ya. Jadi pro, kontra, like and dislike itu biasa dan tidak mudah ditanggapi lah. Tapi yang pasti bahwa saya siap itu karena ada desakan tadi. Desakan dari ulama yang merupakan representatif dari umat Islam bahwa saya harus tampil 2014 sebagai katakanlah pembawa aspirasi umat Islam sebagai aspirasi mayoritas bangsa ini gitu. Tahun 2004 dibawain uang puluhan atau ratusan miliar? Nggak usah disebut ya. Nggak usah disebut, tapi pokoknya miliaran lah ya. Dan Anda menolak. Nggak penting kali ya. ini Anda kan butuh modal uang juga. Ada nggak yang nawarin uang sebanyak 2004 itu? Terus terang saya tidak menyiapkan uang untuk itu karena saya tidak berambisi untuk jadi presiden. Tapi kan perlu uang dong, mesti realistis Bang, politik perlu uang. Makanya saya katakan ya, saya siap menerima tugas ini seandainya satu, ada dukungan, memang didorong saya oleh ulama harus tampil. Kedua, adanya syarat konstitusional yaitu partai politik sebagai kendaraan. Yang ketiga, adanya finance yang bisa mendukung terjadinya capres ini gitu kan. Jadi seandainya persyaratan itu terpenuhi semuanya, saya tidak boleh mengatakan tidak. Nah, jadi makanya saya dalam posisi yang tidak boleh menolak gitu loh. Bukan dalam posisi yang mencapai atau berobsesi atau berambisi, tidak. Dukungan ulama ada, Soneta Fans Club Indonesia tentunya itu sih.
Soal uang, kata Bang Haji, itu bukan yang dicari. Mari kita bicara yang kedua yang Bang Haji sebutkan, soal dukungan parpol. Berarti kan harus mendapat dukungan dari partai politik atau partai-partai yang punya 20% kursi di DPR atau 25% suara nasional. 2004 dideketin, 2009 dideketin, jangan-jangan sekarang udah nggak ada yang deketin, lalu Bang Haji mesti melobi satu persatu? Oh, saya tidak akan melobi siapapun. Saya tidak akan proaktif untuk melobi partai-partai, karena saya katakan, saya tidak berambisi. Tapi kalau ada partai yang mau bekerja sama dengan saya, dengan visi dan misi yang sama, saya siap. Nah, alhamdulillah sudah ada beberapa partai yang mendekat. P3? Gitu. Nggak usah disebut namanya. PKS? Tapi nggak usah disebut. PKB? Tapi sudah ada beberapa partai yang mau berdialog gitu. Seperti itu. Ini juga yang penting kan, selalu rumusnya dalam pemilihan apapun, pemilu kada, dalam pilpres termasuk diantaranya ada 4 hal, soal popularitas, soal likability atau tingkat kesukaan masyarakat, kemudian kepantasan, lalu berikutnya electability gitu ya. Nah, Bang Haji ini kan dianggap populer, tapi orang belum tentu mau milih gitu. Jadi kalau ditanya sama orang, sampai balita mungkin tahu nggak siapa Raja Dangdut, tahu semua barangkali, tapi mau milih nggak jadi presiden? Pikir dulu kali Bang ya. Nah, jadi pernah saya mengadakan testing the water istilahnya. Jadi pada tabligh akbar di beberapa kota, saya sampaikan dengan tulus bahwa saya mohon pendapat umat. Pada tabligh akbar itu dikunjungi ribuan, mungkin puluhan ribu, ya, di Banten, di mana-mana gitu kan. Saya utarakan ini, testing the water. Saya didorong oleh umat, oleh ulama untuk tampil 2014. Menurut Anda bagaimana? Subhanallah, mereka takbir dan setuju, gemuruh. Nah, itu buat saya indikator daripada electability gitu. Tapi kan itu masanya Bang Haji. Loh, ya artinya tidak ada seorang presiden yang didukung oleh seluruh rakyat. Pasti kan ada yang pro dan kontra gitu. Mari kita bicara soal kepantasan. Anda mengatakan bahwa Anda selalu berusaha dalam nilai-nilai Pancasilais yang memang unsurnya adalah butir-butir Islam yang diserapnya. Termasuk isu yang penting bagi banyak orang, soal poligami, Bang Haji. Bang Haji mengatakan tidak ada hubungan dengan cacat moral, tidak ada hubungan dengan cacat akhlak, tapi beberapa pengamat politik ini adalah isu sensitif bagi perempuan-perempuan di Indonesia, apalagi pemilih nanti banyak perempuan, Bang Haji. Begini, Islam pada prinsipnya itu monogami. Ya, kita bicara masalah pernikahan poligami monogami ini masalah kitab Al-Quran, firman Allah. Ya, pada prinsipnya poligami Islam itu monogami, tapi dalam situasi dan kondisi yang tertentu dibolehkan poligami. Wa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Bagi laki-laki yang tidak mampu berlaku adil, maka satu saja. Nah, jadi pada prinsipnya Islam itu monogami, poligami itu situasional dan kondisional. Jadi dan itu saya rasa nggak ada kaitannya sama kepemimpinan ya. Banyak pemimpin negara yang sukses sementara mereka poligami, bahkan kayak Sarming kita tahu ribuan istrinya, bukan 1-2. Jadi maksudnya kalau Bang Haji jadi presiden nambah istri gitu? No. Karena apa? Istri itu di dalam Islam itu takdir. Jodoh, maut, rezeki sebelum Anda lahir itu maktub sudah. Sebagai takdir mubrom gitu ya. Lalu pertanyaan berikutnya, karena Bang Haji ini Raja Dangdut gitu ya. Presiden sama raja, kerenan mana kira-kira Bang Haji? Kerenan raja lagi. Keren raja lagi. Nah, kalau begitu jadi presiden, rajanya abang. Karena istrinya banyak, ratunya yang mana Bang? Jadi aja belan udah sibuk nih. Sebetulnya jabatan presiden itu buat saya tuh menakutkan gitu. Terus kenapa mau Bang? Bang Haji ini memberikan efek kejutan yang luar biasa bagi publik. Karena kan, ada apa lagi nih, udah banyak capres-capres yang lain, tiba-tiba muncul nama Rhoma Irama. Menurut Bang Haji, kalau dikatakan sebagai kompetisi, paling berat kompetitor kira-kira siapa capres-capres yang sudah menyebutkan namanya sejauh ini? Saya
belum dalam kapasitas bicara itu, karena kita baru wacapres ini, wacana calon presiden. Saya belum capres gitu ya. Jadi kayaknya semuanya tuh pasti bagus-bagus ya. Semuanya hebat, saya yakin itu. Nggak, kalau nggak kan mereka nggak akan tampil. Pak Ical? Semuanya hebat. Pak Prabowo? Hebat. Bu Megawati? Hebat. Hebat semua? Semua hebat. Rhoma Irama? As the king, he is the best. Sebagai raja Yes. terbaik. Yes, I'm Tapi the king jadi of dangdut. capres belum tentu juga ya Bang ya peruntungannya sebaik dalam dangdut. Betul. Nggak salah. Jadi kalau pada akhirnya nih 2014, walaupun kan selalu ada yang mengatakan 2 tahun itu cukup untuk mengkapitalisasi suara dari masyarakat. Tetapi jika sudah berusaha selama 2 tahun, lalu akhirnya tawarannya itu seperti 2009, tawarannya sebagai cawapres. Kira-kira Abang mau tetap atau saya memilih capres saja? Take it or leave it, kalau cawapres saya nggak mau. Saya juga belum sampai pada taraf itu ya. Bisa menerima atau tidak pres atau capres. Karena itu tadi, semua persyaratan untuk pres itu masih bergulir ya. Belum fix. Belum fix gitu. Jadi saya belum mau bicara terlalu jauh lah gitu. Tapi kan berandai-andai boleh ya Bang ya, membayangkan Bang Rhoma sebagai capres. Berandai-andai ya. Enak ya wawancara Raja Dangdut, dikit-dikit nyanyi gitu ya. Asik. Jadi presiden ntar gini juga nggak Bang kalau diwawancara? Why not? Saya mau tanya soal sosok pendamping dalam arti cawapres. Kalau Bang Haji Rhoma ini jadi capresnya, menurut Bang Haji, sosok yang pas untuk jadi cawapres yang seperti apa? Aduh, gimana ya maka saya katakan tadi, ini sebetulnya jabatan presiden itu buat saya tuh menakutkan gitu loh. Terus kenapa mau Bang? Nah, kenapa saya mau? Saya sudah berada pada posisi yang tidak bisa menolak. Ibarat tentara, kalau saya mundur disersi gitu loh. Itu mah versinya Bang Haji aja mungkin. No, karena saya katakan begini. Oke. Kalau kita lebih terbuka lagi, ada satu kecemasan dari anak bangsa, khususnya umat Islam, terhadap katakanlah situasi sosial, politik, ekonomi, budaya yang berkembang akhir-akhir ini gitu ya. Mari kita bicara kalau begitu, menurut Bang Haji, apa kelemahan pemerintahan saat ini dari sisi yang Bang Haji sebutkan tadi, politik, ekonomi, sosial, budaya, apa kelemahan pemerintah saat ini? Saya rasa semua pemerintahan memiliki keunggulan sendiri-sendiri dan pasti sebagai manusia punya kelemahan-kelemahan sendiri gitu ya. Tidak bijak kalau kita cuman menunjukkan kelemahan-kelemahan dari satu sosok, satu figur tanpa mengutarakan juga kelebihan-kelebihannya gitu ya. Jadi forum ini saya rasa nggak bijak untuk mengkritisi kelemahan seseorang, apalagi dia presiden. Atau kalau begitu pertanyaan saya, kalau Bang Haji yang jadi presidennya, kabinet seperti apa yang akan dibentuk oleh Bang Haji? Jadi presiden atau tidak sebetulnya saya sudah berbuat untuk bangsa ini. Pemimpin kan ada 2, pemimpin informal dan formal. Ya. Sebagaimana para tokoh masyarakat, para romo, para pendeta, para biksu, begitu juga ulama, itu sebetulnya pemimpin. Pemimpin umat, pemimpin bangsa. Cuman bedanya formal dan informal. Nah, saya memimpin bangsa ini melalui musik dan tabligh akbar sudah puluhan tahun. Itu kita paham semua. 40 tahun, jadi artinya saya mengerti, mesti dibawa kemana bangsa ini saya tahu. Nah, tapi Bang Haji belum jawab pertanyaan saya, kabinetnya mau digimanakan kalau Bang Haji jadi artinya presiden? Tentu saja kabinet yang bisa merepresentasikan, mengaplikasikan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945, sehingga mewujudkan rakyat yang adil, makmur, damai, sejahtera sesuai dengan cita-cita bangsa ini. Kok terdengar standar dan sama untuk semua capres kayaknya Bang Haji? Tidak. Bahwa misalnya masalah kemakmuran ya, itu yang namanya patokan atau referensi daripada pembangunan ekonomi misalnya kan bab 14 pasal 33 ayat 3 itu dari SMA kita udah belajar itu.
bahwa bumi dan air dan kekayaan alam terkandung dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Semuanya prinsipnya seperti itu. Tapi setiap pemerintahan berbeda sistem dan aplikasinya di dalam melaksanakan undang-undang ini gitu. Jadi kalau dalam versi Bang Haji harusnya gimana? Semua kekayaan alam milik Indonesia nggak boleh ada asing investasi atau gimana? Paling tidak win-win. Jangan sampai asing yang lebih besar, lebih dominan. Sehingga kita ini rakyat Indonesia seperti tikus mati dalam lumbung gitu loh. Bahwa Indonesia ini sebuah negara yang teramat sangat kaya. Jadi kalau ada rakyat miskin itu pasti ada yang salah urus gitu loh, kira-kira seperti itu. Tapi kan diakui oleh dunia juga pertumbuhan ekonomi Indonesia bertumbuh, artinya ada perbaikan loh Bang Haji. Pasti, maka saya katakan tadi, tidak bijak kalau kita mengoreksi kelemahan seseorang tanpa mengutarakan kelebihannya gitu. Bang Haji sempat menyebutkan juga bahwa kondisi saat ini dari sisi hukum misalnya Bang Haji mengomentari tidak ada sanksi bagi orang yang menyamakan presiden dengan kerbau misalnya. Bang Haji mau kembali ke era Orde Baru begitu? Ada penghinaan terhadap presiden maka akan ada hukuman? Saya rasa setiap nilai yang positif dari Orde Lama harus kita ambil. Setiap nilai yang positif dari Orde Baru harus kita ambil. Setiap nilai yang positif dari Orde Reformasi harus kita ambil. Dan sebaliknya, setiap nilai yang negatif dari setiap orde harus kita sisihkan. Jadi objektif saja gitu loh. Jadi kenapa sisi yang kita itu harus a priori terhadap sebuah orde ya dengan membabi buta gitu. Untuk sisi penghinaan terhadap kepala negara menurut Bang Haji itu harus dikembalikan seperti harus, karena begini, kalau itu kepala negara kan simbol negara. Kalau kepala negara bisa dihina tanpa ada sanksi hukum, itu namanya penghinaan terhadap negara. Kalau rakyat sudah menghina negaranya, menginjak-injak negaranya, lalu di mana lagi harga dirinya, harga diri bangsa ini? Kalau bangsanya sendiri sudah tidak bisa menghormati negerinya, apalagi bangsa yang lain. Dari sisi ketenaga kerjaan, sekarang kan lagi ramai gitu ya, demo buruh. Ini sih gue jadi presiden nih. Kan mau jadi capres Bang Haji. Dari sisi ketenaga kerjaan itu, apakah misalnya akan lebih banyak sumber penghidupan di sisi musik, atau ada yang mengatakan guyonannya, oh kalau ada capresnya dan jadi presiden Bang Haji maka akan jadi ada kementerian perdangdutan atau Kemendut katanya namanya. Asik. Aduh, repot ya jawabnya. Nanti kita lihat aja deh. Nanti kita lihat. Yang pasti begini, jangan pernah underestimate sama dangdut. Itu saya ingatkan Anda. Karena begini, kalau Anda nggak percaya, sekarang juga Anda boleh telepon Prof and Chair and Prof in Music Andrew Wentraups, University of Pittsburgh, USA. Beliau mengatakan bahwa lagu-lagu Rhoma Irama itu dipelajari oleh mahasiswa di ratusan universitas di dunia. Saya tahu itu Bang, dan musisi yang bisa dipanggil ke Amerika ngasih ceramah ya hanya Bang Haji Rhoma Irama. Jangan underestimate, bukan ngasih ceramah, saya membuat paper. Dengan judul Music is not just for fun, only it's a responsibility to God and to the people and so on and so on and so forth. Nah, jadi rasanya gini Bang, rasanya orang yang mengatakan soal Kementerian Perdangdutan bukan underestimate, justru ingin melihat apakah itu akan dijadikan salah satu cara Bang Haji untuk menyejahterakan masyarakat lewat industri musik dangdut. Oh iya, yang pasti dangdutnya kan sudah milik bangsa. Ya, saya harus membesarkan musik dangdut sebagai heritage nasional, bahkan heritage dunia. Kita tengah berusaha untuk ke mana? UNESCO. Ke UNESCO, ya. Nah, itu harus kita kembangkan, dan tentu saja dangdut yang positif, ya, dangdut yang elegan, dan bukan dangdut yang erotik dan macam-macam. Jadi gitu, ya. Mbak Indo nggak boleh jadi cawapres Bang Haji gitu ya? Soalnya Mbak Indo komentarnya gitu, mungkin kalau Bang Haji capres, saya cawapres ya. Jangan lebar ke situ lah. Mohon maaf kalau gitu Bang Haji. Ini juga saya maafkan Anda. Ada pertanyaan soal ketenaga kerjaan juga katanya. Kalau Bang Haji jadi presiden, lembur ditiadakan karena begadang tiada artinya. Oke. Boleh begadang nggak Bang? Kalau ada perlunya boleh. Dunia sudah mengubarkan Ahmadiyah. Cuman di Indonesia Ahmadiyah yang belum bubar.
keluarga pasti mendukung karena kan itu bagian dari perjuangan Abang selalu ada keluarga. Tetapi apakah sama sekali datar, nggak ada yang terkejut pada saat Abang menyatakan siap maju tahun 2014 nantinya? Saya rasa keluarga sudah terbiasa dengan kejutan-kejutan itu. Karena saya hidup katakanlah dengan dalam very Corozo itu sejak tahun 77. Sudah mengambil risiko yang besar untuk waktu itu untuk berhadapan dengan rezim ya. Sehingga saya di-ban oleh TV 11 tahun nggak boleh masuk TV. Kemudian show-show saya dipersulit dan itu buat saya sudah terlalu biasa gitu. Jadi keluarga juga sudah biasa menghadapi intimidasi, teror dan sebagainya. Saya boleh mengingatkan pemirsa lagi-lagi nih kalau ada yang usianya muda dan belum lahir di era tahun 77 misalnya. Pernah mengalami apa aja tuh Bang intimidasi untuk keluarga? Macam-macam lah ya yang nggak perlu lah diutarakan. Yang pasti maksud saya begini. Keluarga saya tuh sangat terbiasa dengan gejolak-gejolak, dengan kejutan-kejutan yang Anda maksud tadi ya. Nggak ada yang aneh gitu. Bahwa seperti gini, sekarang saya katakan, saya sebetulnya yang namanya ulama, pendeta, romo, dan bisu itu adalah pemimpin informal. Sebagai pemimpin yang informal, saya juga udah jarang di rumah gitu kan, karena kita udah milik sebagian umat, milik rakyat gitu kan. Dan keluarga sudah terbiasa dengan ini. Dan kadang-kadang dalam menegakkan amar ma'ruf wa nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, itu akan berhadapan dengan lawan-lawan yang orang yang tidak suka kepada kita gitu kan. Nah ini bisa menimbulkan intimidasi, teror dan sebagainya. Buat saya itu sebuah dinamika kehidupan dan itulah perjuangan hidup. Ridho misalnya, saya membaca dalam sebuah portal berita menyebutkan bahwa mendukung, tapi ada rasa iba juga kepada papanya karena beban berat. Betul. Kalau anak iba, Abang jadi capres kan nggak enak juga ya Bang ya? Umar bin Khattab ketika diangkat sebagai Amirul Mukminin, pemimpin saat itu pemimpin negara, beliau nggak mengatakan Alhamdulillah kemudian kita pesta, tidak. Beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena jabatan itu berat gitu loh. Bahwa dengan diberikannya jabatan sebagai seorang kepala negara, mulai saat itu ada tanggung jawab yang teramat sangat besar. Nah ini tetapi ini wajib dijalankan dan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ada yang bermanfaat untuk banyak manusia. Jadi di sisi jabatan itu sebagai cobaan, sebagai ujian besar yang kata Ridho tadi, kasihan melihat papa seperti itu. Tapi di sisi lain adalah satu rahmat, satu kemuliaan apabila kita mampu memanfaatkan jabatan itu untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa, bahkan kemaslahatan dunia. Ada alasan juga yang sifatnya keluarga sekali gitu. Misalnya saya ngobrol sebelum kita syuting dengan Teh Debbie bahwa kalau jadi presiden pasti kan konsekuensi waktu juga akan semakin berkurang untuk keluarga, walaupun itu sudah dialami berpuluh-puluh tahun juga oleh keluarga. Tapi kan akan semakin berkurang waktunya gitu Bang. Saya rasa presiden bukan robot yang harus 24 hours ya untuk melakukan tugasnya. Dia juga punya hak untuk keluarga, punya hak untuk entertainment, dia punya hak untuk olahraga dan sebagainya. Saya rasa nggak ada problem itu. Jadi menurut Abang sebagai individu yang sudah biasa sibuk lebih dari 40 tahun. Anda berarti seakan-akan sudah jadi presiden. Kan harus berpikir positif Bang. Abang bilang harus positif, optimis gitu melihat ke depan. Jadi Abang merasa kelihatannya perubahan hidup nggak akan terlalu banyak dari sisi kesibukan? Makanya saya katakan, jadi presiden? Dari pemimpin informal menjadi pemimpin formal, saya rasa nggak terlalu jauh ya. Bahkan sebagai pemimpin formal, sebagai seorang birokrat, presiden itu bukan harus jadi Superman, harus serba bisa, tidak. Presiden itu kan ada think tank, ada brain trust yang bisa diajak discuss tentang berbagai macam masalah. Kemudian dia punya kabinet ya, untuk mengimplementasikan, mengaplikasikan. Yang penting seorang presiden punya visi, misi, konsep dan keberanian untuk mengambil keputusan ketika dibutuhkan.
dan kita tidak sendirian gitu. Kalau dari sisi dukungan fans iya gitu ya, kemudian dukungan keluarga tentu juga. Tapi bagaimana kira-kira Abang meyakinkan orang-orang yang memiliki pandangan berbeda soal Abang? Soal apa? Soal agama? Bukan soal, ya diantaranya bisa isu SARA, poligaminya. Gimana membuat orang untuk meyakinkan mereka? Mengenai isu SARA ya. Islam ini rahmatan lil alamin. Artinya Islam itu memberikan rahmat kepada segenap alam. Saya orang Islam yang serius. Saya bertekad meninggikan Islam dan umat Islam. Begitu juga bertekad meninggikan Indonesia dan orang Indonesia. Kenapa? Islam itu rahmatan lil alamin, ini bisa dibuktikan oleh dunia manapun. Indonesia ini negara mayoritas Islam. Tapi semua agama di sini bebas untuk merayakan hari-hari besar sebagai hari nasional. Kita di Indonesia ini mayoritas Islam. Tapi agama apapun kita berikan kehormatan. Setiap hari besar agama apapun itu menjadi hari libur nasional. Dan semua agama dibebaskan memberikan ceramah, dakwah di televisi secara sebebas luas-luasnya. Tapi coba Anda lihat, di negara minoritas Islam, adakah misalnya Maulid Hari Raya Idul Fitri menjadi hari besar nasional mereka? Tidak ada. Ini membuktikan Islam sangat toleran terhadap agama lain. Islam sangat kondusif untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Nah, kalau mau tahu referensi konkretnya, Al-Hujurat ayat 13, ya. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Manusia, aku ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arufu, saling mencintailah, saling mengenallah, tanpa membedakan agama, bangsa dan apapun. Satu lagi, ya, di dalam Al-An'am 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu menghina Tuhan-Tuhan lain yang mereka sembah selain daripada Allah. Nah, artinya Islam sangat kondusif untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Islam sangat kondusif untuk menciptakan perdamaian persatuan global sekalipun. Nah, jadi asalkan seorang Islam yang menjadi pimpinan negara dan dia akan mengatakan izul Islam wal muslimin, so what? Karena semua agama juga punya cita-cita membesarkan agamanya. Semua agama bekerja hari-hari untuk memuliakan agamanya. Nah, begitu juga seharusnya Islam. Jangan menjadi Islamofobia. Sekarang ini orang mau bilang saya mau berjuang untuk Islam saja nggak berani. Jangankan untuk itu, dia ngomong saya Islam saja dia takut. Ah, masa sih segitunya, Bang Haji? Inilah maka segitunya kan. Nah, jadi jangan, saya ingin menghilangkan stigmatisasi Islam itu teroris, bahwa Islam itu intoleran, bahwa Islam itu tidak pluralis. Itu sama sekali tidak seperti itu. Dan saya ingin buktikan itu gitu loh. Kalau ternyata kemudian pertanyaannya adalah kenapa lalu ada kekerasan atas nama agama? Menurut Bang Haji jawabannya? Misalnya tentang Ahmadiyah? Iya. Oke. Saya katakan bahwa di setiap agama itu ada aliran-aliran sesat. Dalam Hindu ada aliran sesat Hindu, dalam aliran Buddha aliran sesat Buddha, dalam Kristen ada aliran sesat Kristen. Misalnya contoh the Son of Gods, the Son of God, itu aliran sesat dalam Kristen. Yang itu kalau tidak dibubarkan akan meracuni akidah Kristen, akan merusak nilai-nilai agama Kristen, maka dibubarkan. Nah, begitu juga Ahmadiyah. Ini dia merusak akidah Islam dan harus dibubarkan karena akan meracuni akidah Islam, merusak agama Islam secara keseluruhan. Dan semua agama memiliki aliran-aliran sesat itu. Nah, yang bijak, yang benar adalah tidak membenarkan aliran sesat yang tumbuh pada setiap agama. Itulah Islam terhadap Ahmadiyah. Ini jadi ketahuan kalau Bang Haji presidennya maka akan melakukan kebijakan apa terhadap Ahmadiyah dari jawaban tadi? Dunia sudah membubarkan Ahmadiyah. Cuman di Indonesia Ahmadiyah yang belum bubar. Kalau presiden-presiden mau mengunjungi daerah, dia mengadakan orasi, speech dan sebagainya. Presiden Roma Irama beda. Hai manusia.
enakan bicara capres atau musik, Bang? Asikan musik dong. Asikan musik ya? Asikan musik. Kalau gitu kita ngomong musik aja sekarang. Tapi ini ada hubungannya dengan presiden kan? Ya. Presiden SBY itu kan membuat album. Kemudian ada yang bilang nih kebolak-balik nih. Presiden bikin album, yang penyanyi mau jadi presiden gitu, Bang. Bolak-balik ya. Abang akan tetap nyanyi nggak ya? Kalau jadi presiden, Bang? Dengan syarat. Kalau rakyat udah makmur, saya mau nyanyi. Soneta harus tampil, menghibur rakyat. Supaya penggemar nggak kehilangan idolnya. Tapi dengan syarat rakyat udah makmur. Berarti kalau nggak makmur-makmur, abang nggak tampil nyanyi lagi tuh nggak meriang, Bang, nggak nyanyi? Enggak, nyanyi di kamar aja. Padahal ada yang beranggapan gini, Bang. Kalau abang jadi presiden, enak boleh soneta free katanya kemana-mana. Buat masyarakat. Aduh, astagfirullahaladzim. Orang tuh berharap asik hiburan dangdut soneta jadi milik masyarakat. Oke, berandai-andai ya. Berandai-andai? Oke, berandai-andai. Barangkali begini, kalau presiden-presiden mau mengunjungi daerah, dia mengadakan orasi, speech, dan sebagainya. Presiden Rhoma Irama beda. Hai manusia, itu membentuk juga ya. Jadi bersatulah ya. Jangan narkoba, jangan main judi, jangan itu, membangun bangsa ini. Tapi by music gitu kan. Something different with the other presidents. Dan mungkin malah lebih asik buat ditonton mungkin ya, Bang? Kayaknya gitu ya. Bang Haji menyebutkan bahwa visi misi Bang Haji itu sudah tercantum dalam lagu-lagu Bang Haji. Total sekarang sudah hampir 1.000 belum, Bang Haji? Hampir 1.000. Hampir 1.000 lagu. Dan visi misi itu tercantum dalam lagu-lagu tersebut. Insya Allah. Tentang persatuan, bahkan sebelum orang bicara dunia, belum bicara mengenai human rights, saya telah mengajak bangsa itu untuk menghormati hak asasi manusia. Sebelum dunia memerangi korupsi, saya sudah mengajak bangsa ini untuk memerangi korupsi dalam lagu. Nah, sebagaimana tadi masalah pluralitas bukan pluralisme. Jadi berbagai macam ya, kita telah membangun moral bangsa ini melalui lirik-lirik lagu. Misalnya seperti narkoba, lagu judi, lagu haram dan sebagainya. Nah, itu kan juga membangun bangsa. Nah, kalau orang berpikir sayang dong talenta Bang Haji kemudian pada saat jadi presiden tidak dilanjutkan lewat lagu atau hanya menciptakan lagu orang yang nyanyi, atau Bang Haji gimana kira-kira baiknya? Saya rasa begini ya, ada pimpinan formal dan informal. Kita harus pertimbangkan sesuatu yang manfaat lebih banyak itu harus kita ambil. Jadi seandainya pimpinan formal itu lebih bisa lebih efektif di dalam membangun agama, bangsa dan negara, so what gitu, kita ambil yang lebih efektif itu ketimbang misalnya musik gitu. Jadi kalau Bang Haji katakan Bang Haji aja yang penyanyi, kalau jadi presiden mau berhenti nyanyi, kalau presiden yang sebelumnya nggak nyanyi jadi nyanyi, kira-kira tuh gimana, Bang? Saya katakan ya tentu misalnya saya katakan tadi presiden itu bukan seorang robot yang kehilangan hak-hak relaksasinya ya. Jadi Pak SBY nggak apa-apa bikin albumnya? Bagus itu. Kalau seorang presiden nggak ada jiwa seni, hatinya keras. Kalau hatinya keras, dia akan jadi diktator gitu. Jadi justru seni untuk melembutkan hati. Melembutkan hati, sehingga dia bisa merasakan penderitaan rakyat. Gitu. Kalau Bang Haji kan biasa lebih dekat dianggap publik tuh dengan partai politik, dengan P3. Karena pernah jadi jurkam dan lain-lain. Selama kampanye, untuk pileg kah, untuk pemilu kada kah, itu lagu yang paling sering dibawakan biasanya apa, Bang Haji? Jadi begini, di dalam melaksanakan pileg di seluruh Indonesia, jadi tidak dominan keberpihakan saya kepada calon, ya. Tetapi lebih dominan kepada pertama membangun persatuan dan kesatuan, karena pileg ini rawan perpecahan, rawan konflik. Makanya lagu saya yang pertama adalah Bersatulah. Jadi ada 3 persatuan dalam terminologi Islam ini. Ukhuwah Islamiyah, persatuan internal umat Islam. Ukhuwah Wathaniyah, persatuan antar suku bangsa, antar agama. Persatuan Basyariah, persatuan global. Nah, jadi yang pertama
saya ajukan kepada menangkan pilihanmu tapi tetap jaga persatuan, tetap jaga ukhuwah Islamiyah, tetap jaga dan sebagainya. Waspadai praktek-praktek adu domba misalnya kan, masuk lagu adu domba dan sebagainya. Dan kemudian kita bangun bangsa ini. Ya, musuh Anda yang terbesar di dunia ini adalah dua, judi sama narkoba gitu misalnya kan. Langsung nyanyi lagi ya? Langsung nyanyi lagi. Misalnya kalau bangsa ini mau maju, mau bagus, hindarkan itu. Terus masalah akhlak. Nah kalau tidak ada akhlak, tidak ada hukum. Kalau tidak ada hukum, kal an'ami balhum adall, kita akan hidup seperti binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kemudian ide-ide itu tertuang dalam lagu, ini pada saat sedang jadi wacapres, wacana calon presiden, muncul ide lagu baru nggak Bang Haji? Buat Bang Haji? Saya rasa jauh sebelum ini juga lagu-lagu sudah sangat kondusif ya untuk sebagai membangun bangsa ini dari berbagai macam aspek. Kalau jadi capres Bang Haji, mohon maaf ya Bang Haji, ini berandai-andai. Bang Haji membolehkan tidak kalau capres lain berkampanye pakai jurkam bawain lagu Bang Haji? Oh, boleh. Boleh? Boleh. Kena royalti nggak Bang Haji? Nggak, gratis. Karena barangkali buat Bang Haji itu sama dengan bantu Bang Haji ya, promosi Bang Haji juga. Ya bantu-membantu lah gitu. Ini menguntungkan buat capres lain, jadi buat capres lain jangan takut kalau mau kampanye pakai lagu Bang Haji karena diizinkan. Boleh, nggak bayar, gratis. Bang Haji juga rasanya pemirsa walaupun ini obrolan, nggak sempurna kalau Bang Haji nggak nyanyi. Oh ya? Nggak sempurna karena Raja Dangdut. Kan Bang Haji bilang, in terms of the king, Rhoma Irama is the best. Wow, ini todong nih. Gitarnya sudah disiapkan. Ya, terus nyanyi, karena Bang Haji adalah the one and only satria bergitar. Silakan Bang Haji. Ini amplopnya 2 nih. Cuma 1 nggak apa-apa ya Bang? Tetap nyanyi kan Bang? Baik-baik. Saya akan mencoba memperingatkan kepada pemirsa bahwa Rhoma Irama itu pluralis. Islam pluralis. Jadi bukan yang namanya intoleran, sama sekali tidak. Walau kita beda dalam bahasa, walau kita beda dalam budaya, walau kita beda dalam agama, kita adalah satu. Kalau nyanyi Bang Haji tuh seksi banget, punya ciri khas sendiri. Melihat dari dekat ya saya lihat bahwa mereka ini adalah memang cocok lah figur, sudah cocok ya untuk menjadi figur sebagai seorang capres ya. Kalau dibilang maju ya mungkin bisa, tapi dia sebenarnya pemimpin, emang sudah cocok. Kalau bagi saya sih personality it's good lah ya. Karena saya melihat dari cara dia membawakan pertanyaan-pertanyaan dia tuh yang saya terkesan sekali itu yang dia bilang ada stream gitu.